Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa alihi washabbihi wasallim. Faya ibadallah usikum wa nafsih bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu umuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di malam hari ini, di malam hari di akhir pekan, Jumat malam Sabtu. Dan kita biasa bersama-sama berkumpul karena kita semua di sini memiliki satu akidah yang sama, keyakinan yang sama bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Itulah yang memuatkan kita, yang mengikat kita bersama-sama menjadi umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nabi daripada para nabi-nabi, dialah nabi terakhir. Dialah khatamul anbiya wal mursalin, penutup daripada para nabi dan para rasul. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita bagian daripada keluarga besarnya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berupaya terus-menerus untuk bisa memiliki akhlak, budi pekerti, dan kepribadian yang penuh dengan kasih sayang yang dicontohi, yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi Rahmah. Dialah yang dikatakan rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Dialah Nabi kita yang kita cintai. My brother and sisters, tonight we get together again because we are all under one banner. The banner that say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That there is no God but Allah and Prophet Muhammad SAW is his messenger. He is the last messenger. He is the final messenger from the prophets and the messengers that Allah Subhanahu wa ta'ala sent to us. Allahu Akbar. And then we are kept on trying to beautify ourselves with his character, to be noble, following his path, the path of the Sunnah, Ahli Sunnah wal Jama'ah. My beloved brother and sisters, tonight we are going to explore another topic of greatness that should be implemented and applicable for our daily life. That is to love and then to serve and then to have continuing perseverance to pay homage and respect to our parents, in particular our mother. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengeksplorasi untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengamalkan bahwa kita harus terus-menerus mencintai dan memberikan khidmah, memberikan pelayanan dan kedekatan dengan orang tua kita sebagai bagian daripada takarub ilallah. Artinya, apa yang kita lakukan dengan mencintai kepada orang tua kita, yaitu birrul walidain, yaitu berbakti akan kepada orang tua, adalah bagian daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan takarub ilallah. Saudaraku, sahabat-sahabatku, Tuhan kita satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kita bergantung kepadanya. Dia tidak punya anak dan tidak mempunyai dan tidak diperanakan. Tidak
ada yang serupa dengan Allah yang Maha Agung. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pemurah lagi Maha Penyayang. Dia Al-Hafiz, yang menjaga kita. Dan dia memberikan petunjuk kepada kita untuk terus berjalan di jalan yang benar, untuk istiqomah. Kita bersama-sama hadir di sini karena Allah menggerakkan kita. Bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk hadir sama-sama untuk mengkaji dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini topik kita di bawah kaki ibumu atau di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini adalah berbicara tentang hadis, tentang sunnah, tradisi daripada Rasulullah SAW yang diajarkan kepada umatnya untuk mencintai orang tua. Khususnya kita berbicara pada malam hari ini tentang ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Ahqaf yang saya kutip di awal tadi, bahwa kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya. Dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai kepada 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Di dalam surat ini banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita bagaimana jasa perjuangan seorang ibu. Pertama, dia ingatkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Lalu dia ingatkan langsung untuk kita mengingat perjuangan seorang ibu. Dari pertama dia hamil, mengandung kita selama 9 bulan, lalu dia melahirkan kita dengan susah payah, lalu dia membesarkan kita dengan menyusui. Itu 3 hal utama yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi dilakukan oleh kaum wanita, oleh para ibu. Mereka melakukan dengan kerja keras yang luar biasa, dengan keikhlasan yang luar biasa, dengan kasih sayang yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ketika orang itu sudah beranjak dewasa sampai kepada umurnya yang matang, dia berdoa kepada Tuhan. Dan doa yang diajarkan di dalam surat ini, di dalam ayat ini, Al-Ahqaf 15, adalah doa yang komprehensif. Artinya dia berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Lalu dia juga berdoa di situ untuk keturunan-keturunannya. Maka semuanya komprehensif, mengikuti dan memberikan banyak kebaikan bagi semua. Diajar kita untuk terus-menerus untuk mengingat jasa perjuangan orang tua kita, khususnya ibu. Lalu kita diajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diajak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan kemarin kita membahas ketika orang tua kita sudah tiada, misalnya, sudah tiada, apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah kita terus-menerus mendoakannya. Dan itulah salah satu doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping doa yang biasa kita lakukan, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lalu kita terus-menerus mendoakan orang tua kita dan keturunan kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertobat, artinya kembali kepada Allah, kembali terus-menerus dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai seorang muslim. Orang muslim adalah orang yang berserah diri secara damai kepada Allah Subhanahu wa taala. My brothers and sisters, you can look up to the Surah Al-Ahqaf verses 15. These verses is very comprehensive. First, they talk about a human being, a Muslim, should obey and respect toward their parents, to do good deeds upon them. Because, and specifically Allah says about the mother, how mother has been carrying the baby for 9 months, and then give a birth, and then afterward milking to the baby. These 3 things are the deeds that includes exclusive only for women. Male cannot do this. This is a special task. This is an extraordinary task that no one can do that. Allah try to remind us. Allah remind us that we have to be dutiful to them
to the parents, and then give our respect to our mom, because they carry us, they deliver the baby, and then they brought up with the milk. The milk that you cannot find a substitute. Even we call it in here susu formula, is not equal at all. People recognize this is something from heaven. Something from heaven. The milk from the mother is something from heaven. That you cannot find a substitute. Not even the formula milk is different. It's Allah's greatness bestow upon us. And then afterward, we thank Allah. And then afterward, we ask Allah with our prayer to give it to our parents, and to be given as well to the offspring from our lineage, and then to be bestowed by the goodness, by the kindness, and then Allah asks us to come back to Allah and to be surrender to Him. This is the religion of Islam. Islam means peace by surrendering yourself sincerely, peacefully. Allahu Akbar. Later on, you can pick up your Quran in English, Al-Ahqaf 15. And then you can discuss with your family. And saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan orang tua kepada anaknya luar biasa. Perjuangan seorang ibu terhadap anak-anaknya sangat luar biasa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak. Maka kita pun panjatkan doa terus-menerus kepada Allah agar orang tua kita diberikan banyak kebaikan, diberikan banyak rezeki, diberikan banyak-banyak kebaikan, dan kita juga bisa berbuat dan beramal soleh yang bagian daripada upaya kita untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kembali di dalam surat Al-Baqarah 83. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna ilallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi hasna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dikatakan la ta'buduna ilallah wa bil walidaini ihsana. Dikatakan supaya jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan langsung dikatakan dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapakmu. Inilah di antara daripada sumber-sumber Qur'ani yang berbicara tentang birrul walidain, yaitu berbakti, mengutamakan yang bersumber dari Al-Quran, bahwa dikatakan oleh Allah, jangan kau persekutukan, jangan kau menyembah selain Allah, jangan kau menyembah selain Allah. Langsung setelah itu berbuat baiklah kepada ibu bapak. Seorang mufasir, bukan seorang mufasir, banyak mufasir, di antaranya At-Tabari, Ibn Katsir, Al-Qurtubi sepakat ada kata-kata ihsana di sana. Wabil walidaini ihsana. Yang dikatakan dengan ihsana seringkali diterjemahkan berlaku baiklah. Namun Ibn Katsir menekankan terhadap pembicaraan atau perkataan atau ucapan-ucapan yang baik terhadap orang tua kalian. Sedangkan Al-Qurtubi dan lainnya berbicara tentang hukuk walidain. Hukuk artinya adalah hak-haknya orang tua terhadap anak-anaknya. Al-Qurtubi mengatakan al-ihsana di sini menunjukkan kebaikan kepada orang tua, pembicaraan yang santun, dan merendahkan sayap penyerahan. Maksudnya menjadi seorang yang iba, penuh kasih sayang terhadap orang tua. Lalu memiliki amal-amal yang baik, yang santun, yang diberikan kepada orang tua. Seorang mukmin sepatutnya memberikan yang terbaik bagi orang tua, kasih sayang, cinta kepada orang tua. Atau perkataan ihsana juga bisa dikatakan seperti dalam ayat 6:151 yang bermakna amal yang terbaik yang kita berikan, amal yang terbaik kepada orang tuanya, termasuk dalam hal ini menghormati mereka, melindungi mereka, merawat kasih sayang dengan kasih sayang kepada mereka, patuh kepada mereka, tidak memperbudak, tidak mempermainkan,
malah memberikan mereka posisi yang memiliki otoritas. Inilah yang dikatakan yang termasuk dengan amal-amal soleh, amal-amal yang baik bagi orang tua. Jadi kata-kata wabil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada orang tua bisa bermakna 3 dalam pengelompokan. Pertama, berkata-kata, bertutur kata, berbicara dengan sopan santun. Kedua, beramal soleh, beramal-amal yang baik, menghormati mereka, menyayangi mereka. Dan juga dikatakan untuk memiliki menjaga hukuk walidain, yaitu menjaga hak-haknya orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi itulah bagian daripada pemaknaan wabil walidaini ihsana. The word wabil walidaini ihsana mentioned right after la ta'buduna ilallah. La ta'buduna ilallah. Don't worship beside Allah. And then afterward, right away, Allah subhanahu wa ta'ala said, wabil walidaini ihsana. So be courteous or be grateful, do great things, kind things to your parents. And then the mufassir, the scholar who can explain the meanings of it, like At-Tabari, Ibn Kathir, and Al-Qutubi, give explanation. One is to talk and to conversate with the righteous manner, with the kind words. Second, to fulfill the hukuk of walidain, meaning the rights of the parents. And then the third is to show your kindness, your respect to your parents. That's the sum up of what we can do as a great things, good things to our parents. Subhanallah. Saya ingin membacakan puisi yang berkenaan tentang hal ini. Kebetulan beberapa hari yang lampau sebagian merayakan Hari Ibu. Hari yang kita dengar setiap tahun, tapi saya tidak merayakannya. Aku tidak merayakan kendati hanya 1 hari. Jangan harap aku akan. Untukku meluangkan 1 hari hanya untuk mengekspresikan rasa sayang adalah sangat tidak masuk di akal dan melecehkan. Bahkan untuk perayaan 1 hari dari 9 bulan ia mengandung, setiap hari adalah hari ibu kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mendengarkan ceramah-ceramah para asatidz, para ustadz, para kiai, bagaimana hari yang dalam tanggalan Masehi 365 hari itu bisa hanya diambil 1 untuk merayakan apa yang sudah diberikan oleh seseorang ibu, mengandung, melahirkan, membesarkan kita. Lalu kita bersenang-senang mengucapkan selamat hari ibu. Sedangkan dia setiap hari menyayangi kita, mencintai kita. Hubungan seorang muslim terhadap ibunya adalah bentuk sikap yang tertinggi dalam hubungan yang ada diajarkan di dalam agama. Di antara yang tertinggi. Mencakup banyak aspek, mengutamakan dan memprioritaskan, mengedepankan sikap dan tata krama yang sangat mulia. Seorang ustazah, seorang syekhah bernama Aliyah Slaver menjelaskan, hubungan muslim terhadap orang tua semestinya urutan yang tertinggi dalam hubungan antar manusia. Bahkan hal ini disokong oleh dalil-dalil Qur'ani dan dirinci pada hadis-hadis nabawi dan juga daripada kitab-kitab fikih dan penjelasan-penjelasan lainnya. Ibu kita, orang tua kita berkali-kali di dalam Al-Quran setelah dikatakan untuk tidak mempersekutukan, untuk hanya beribadah kepada Allah, lalu diminta kita berbakti kepada orang tua. Bukankah itu suatu amal yang paling tinggi?
Perjuangan ibu kita disebut di dalam Al-Quran. Seperti saya sebutkan awalnya. Bagaimana mereka mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Disebutkan satu persatu oleh Tuhan. Bukankah ini bagian daripada suatu amal yang sangat tinggi, kemuliaan? Maka ini bagian daripada keutamaan seorang ibu. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu umuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amani anishkurli wali walidayk illayal masir. Itu Luqman 14. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada orang tua, ibu bapakmu. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Wahnan ala wahniu. Lemah bertambah lemah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku. Dan kepada kedua orang tua, kepada orang tua, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah engkau kembalimu. Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan kembali. Bahwa Allah mewajibkan kepada manusia. Mewasiatkan pula. Mewasiatkan untuk berlaku ihsan. Berbuat ihsan. Berbuat yang baik, yang terbaik kepada orang tua kita. Karena dia telah mengandung, membawa letih, lalu keletihan. Letih yang berlarut-larut. 9 bulan dia bawa. 9 bulan dia bawa. Dia merasakan keletihan. Namun dia sabar dengan sayang. Lalu dalam 2 tahun menyusui. Bukankah kita patut bersyukur atas amal-amal yang diberikan ibu kita. Atas perjuangan ibu kita. Beliau lalu melanjutkan, lemah dan terus lemah seiring dengan besarnya kehamilan. Kemudian Allah menjelaskan bahwa penyapian anak tersebut dari menyusui terjadi dalam 2 tahun. Kemudian Allah memerintahkan agar manusia telah dilahirkan bersyukur dan menegakkan peribadatan kepada Allah. Terus beribadah kepada Allah. Berterima kasih kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tuanya dengan ihsan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. My beloved brother Brian, Allah subhanahu wa ta'ala in another verses of the Quran, Surah Luqman 14, it says that we command to you, human being, to do kindness, excellent to your parents. Your mom has carried you with a condition is very weak, very weak. And then 2 years, give a milk. So be thankful to Allah and thankful to your parents, and to Allah you will come back. See the exact translation in the Quran, Luqman 14. The Mufassir give explanation that Allah subhanahu wa ta'ala command us to do kindness, great excellence to our parents, and then explain us that for mom is very heavy to carry us in condition that she is going through the weakness, not only weakness, but week upon week, very weak. And then after 2 years, done with the milking. And then after that, give your devotion to Allah, be thankful to Allah, and be thankful to your parents. So, that is reminding us again that what she's been doing, she's been carrying us for such months and deliver us and give milk to us is an effort that is extraordinary, that we have to be thankful to Allah, to be thankful to our parents as well. Perkataan wahna ala wahni adalah lemah sekali. Lemah sekali. Al-Ustazah Aliyah mengatakan bahwa dalam At-Tabari keadaan lemah dengan penuh kelemahan ini adalah saat ketika dia mengejan. Saat kita mengejan dan dia mengejan terus untuk melahirkan kita. Qatadah mengatakan bahwa usaha demi usaha maknanya. Demikian Ibnu Katsir juga berkomentar bahwa Allah yang Maha Tinggi menyebutkan ibu mengasuh anak begitu melelahkan dirinya. Dia harus siap terjaga di siang dan di malam hari.
untuk mengingatkan anaknya akan kebaikan, mendidik anak-anaknya. Al-Qurtubi mengatakan bahwa itu semua mengacu kepada periode di mana ia membawa dalam kehamilan. Dia meningkat kesulitannya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dalam keadaan yang lemah dan begitu lemah. Itulah yang dikatakan oleh para mufassir, bahwa yang dikatakan oleh wahna ala wahni, begitu lemah di atas kelemahan, lemah yang semakin lemah sekali. Itulah ketika dia sedang hamil, lalu dia proses mengejar untuk melahirkan, lalu dia bersusah payah membesarkan anak itu selama 2 tahun menyusui. Itu proses-proses yang lemah, terus melemah, tapi dia jalani dengan sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Dan kita harus berterima kasih kepada ibu dan bapak kita, dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah daripada 3 anak, semuanya, 3-tiganya, saya melihat anak-anak saya lahir di dalam rumah sakit, menemani sang istri dalam proses kehamilan, kelahiran, sampai dia keluar, dan kita bersyukur memberikan azan dan iqamah. Dalam keadaan itu, saya juga tidak begitu kuat. Sebagai laki-laki, kita melihat betapa susah payahnya. Apalagi ketika anak yang baru lahir ini, dia keluar pendarahan begitu banyak. Lalu saya terkejut dan saya takut di pagi hari itu. Kenapa? Karena suster dan dokter sepertinya hanya berbicara dengan isyarat yang saya tidak boleh mengetahui walaupun saya ada di samping situ. Bahwa sang ibu jangan menutup matanya. Dia mengatakan jangan tutup matanya, Bu. Jangan tutup matanya, Bu. Karena darah yang keluar begitu banyak. Pendarahan begitu banyak. Dan saya lihat wajah istri saya begitu pucat. Begitu pucat. Dia mencoba menutup matanya, tapi ditahan jangan. Ini bukankah suatu tanda-tanda yang begitu menakutkan? Saya nggak kuasa melihatnya. Tapi anak alhamdulillah sudah keluar. Saya tidak tahu bagaimana ibu saya dahulu mengandung. Lalu saya bisa keluar. Alhamdulillah. Dan kita bisa bersama-sama. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi kita. Menyaksikannya saja saya nggak kuasa. Tapi Allah punya kuasa. Allah kuatkan. Allah kasih sayang. Ketika seorang ibu itu mengandung, kesusahan setiap hari, kelemahan setiap hari, tapi dia harus bersabar ketika membawa bayi itu. Lalu ketika bayi itu lahir, menangis, keluar daripada rahim ibunya, sukacita luar biasa. Tapi kita tahu perjuangan seorang ibu, perjuangan yang ada di ujung-ujung, perjuangan yang luar biasa. Lalu ketika dia lahir, dia menyusui. Menyusui pun juga tidak mudah di awalnya. Pasti semua merasakan susunya, air susunya itu sulit keluar. Kadang putus asa, kadang letih, kadang capek. Bagaimana bisa keluar dengan deras? Tidak semuanya bisa langsung, tapi harus bersabar. Bersabar dan terus bersemangat sampai keluar. Tidak langsung mudah menyerahkan kepada alternatif-alternatif lain. Tapi susu ibu diakui bukan sembarang susu. Air susu ibu itu, air surgawi. Air yang luar biasa. Yang manfaatnya luar biasa. Yang Anda tidak bisa cari bandingannya. Inilah perjuangan ibu. Jangan sepelekan. Laki tidak bisa melakukan ini semua. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dikatakan dalam surat Luqman tersebut, Luqman 14. Ibu mengandung, melahirkan, kita harus menyusukan, lalu kita bersyukur kepada Allah, ini yang utama. Kita harus bersyukur kepada Allah melihat ini semua terjadi. 3 hal tersebut, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan betapa perihnya, ini Ustadz Pahrul mengatakan dari Malaysia. Bayangkan betapa menanggung beban selama 9 bulan, beban biologi, fisiologi, emosional, dengan tahap yang sangat tinggi. Bukan main-main. Kenangkanlah rasa yang begitu penat. Rasa tumpah darah yang mengandung daripada ibumu.
dahsyat dan sungguh berat penanggungan seperti itu. Namun ibumu masih mampu tersenyum, mengusap perutnya karena engkau berada di dalam situ sebelumnya. Allahu Akbar. Syekhah Aliyah mengatakan bahwa ibu dalam Islam ditempatkan pada posisi yang mulia dengan penghormatan yang teramat tinggi. Namun tidak terjadi begitu saja karena peran sertanya dalam struktur kekeluargaan juga. Ibu memiliki dua karakter mulia. Dua karakter, yang satu adalah karakter emosional, yaitu penuh dengan kasih sayang dan kedermawanan. Maksudnya karakter penuh emosional, bahwa mereka memiliki kasih sayang dan kedermawanan. Jika ibu tidak memiliki ini, berarti kagak normal ibunya. Nah, ibu ini punya rasa kasih sayang luar biasa sama anak. Punya rasa dermawan luar biasa. Di antaranya dibuktikan bagaimana dia bersabar ketika mengandung, membawa beban terus-menerus. Dia merasa letih. Kadang berkata ini dan itu. Namun dia terus bawa. Sampai 9 bulan. Inilah kemuliaan seorang ibu. Maka dikatakan oleh seorang penyair Arab bahwa al-ummu madrasatul ula iza adattahu adatta sya'ban thayyibal araq. Ini ungkapan Arab dari syair, bukan hadis Nabi. Tapi banyak orang mengatakan hadis, tapi ini bukan hadis Nabi. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Bila engkau persiapkan dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang baik. Maknanya, seorang ibu menjadi pintu bagi anaknya, memulai dalam belajar. Dia mendidik, membesarkan anaknya. Walaupun ayah berperan. Dan juga maknanya, ya, untuk memiliki generasi selanjutnya yang baik, engkau pun harus mempersiapkan ibunya. Bukan hanya anaknya, tapi ibunya dipersiapkan. Nah, madrasatul ula. Dengan begitu, sesiapa yang ingin menikah, lalu mempunyai anak, membangun keluarga, bekalkan diri kalian dengan pemahaman akan agama Islam untuk menjadi seorang ibu. Tidak cukup hanya berbekal cinta dan kasih sayang, tapi harus berbekal dengan pemahaman agama. Lalu setelah Anda menikah, Anda bisa belajar bersama-sama. Sewaktu belum memiliki anak, kesempatan untuk belajar, menimba ilmu, perkaya diri begitu banyak. Jangan waktu terbuang begitu cepat. Jikapun Anda sudah melahirkan, sudah membesarkan, tidak ada kata terlambat untuk terus-menerus menjadi ibu yang hebat dan semakin hebat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. My beloved brother Brian, a mother is an extraordinary person. She is respected as she carry the baby, deliver the baby, and give a milk to the baby, and taking care of them. As none of this, in specific, the three can be doing from a female biology or physiology. There is a saying, not a prophetic saying, but a saying, an Arabic proverb. It says that madrasatul ula. The mother is the first madrasa. Madrasa is a school for the children. And if you prepare her or prepare the children nicely, you'll prepare the whole next generation nicely. Children will learn directly the beginning from the mother. And also the mother, if they've been prepared, they've been supported by the knowledge of Islam. And then they will give and spread and brought up the children with the knowledge of Islam. So the whole thing of the struggle of a mother put her in the lofty high position and very respected because of what she has been doing, sacrificing, devoting
herself as a female, as a mother. Surga ada di telapak kaki ibu. Nah, sebelum saya masuk berbicara tentang ini, saya ingin meluruskan sedikit. Kita banyak mendengar tentang surga di telapak kaki ibu sebagai hadis. Namun ternyata ada beberapa hadis-hadis yang berbicara tentang surga di telapak kaki ibu adalah bukan hadis yang sahih, namun dhaif, lemah. Namun bukan berarti beberapa hadis ini yang berbicara tentang surga di telapak kaki ibu itu semua dhaif. Ada yang ulama berselisih, namun mempunyai derajat yang tinggi. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Nah, matannya, teksnya berbicara berbeda. Nah, hal yang ini memiliki jalur yang kuat, yang tidak ada perselisihan. Inilah yang akan saya sampaikan. Dikeluarkan takhrij oleh Imam An-Nasa'i Al-Hakim atau Brani dalam Mujamul Kabir dengan sanad mereka dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, bahwa ayahnya Jahimah As-Sulami radhiyallahu anhu datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut dalam peperangan, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan aku datang untuk meminta pendapatmu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu mempunyai ibu?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya." Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Imam Al-Zahabi dan Al-Munziri. Nah, ini menjadi referensi bagi kita. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa semuanya itu dhaif. Tapi ini ada yang menjadi pegangan bagi kita. Tetaplah bersamanya, maksudnya dengan ibu kita. Karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya. Karena surga ada di bawah kedua kakinya, saudara-saudaraku. Ada riwayat yang lain, tapi saya tidak mau membacakan. Kita akan berbicara di sini tentang hadis tersebut. Imam Al-Munawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surga ada di bawah telapak kaki ibu adalah menjadikan diri kita rendah hati, tawadhu di hadapan ibu, dan menyenangkan akan menjadi sebab kita menuju kepada surga. Jadi apa yang kita lakukan menjadi seorang yang tawadhu, yang humble, yang rendah hati di hadapan orang tua kita, khususnya ibu kita, akan membuka jalan kepada kita menuju kepada surga. Itu maknanya. Lalu dikatakan lagi oleh Al-Amiri, yang dimaksud dalam itu penafsiran lainnya, melayani ibu kita, melakukan kebajikan kepadanya, maka seseorang akan bagaikan kotoran atau debu yang ada di bawah kaki ibu kita. Sama juga, kita merendahkan diri kita, bahwa kita ini bagaikan debu di bawah kakinya. Maksudnya menjadi orang yang humble, orang yang tawadu, yang memprioritaskan orang tua kita, ibu kita, menjadi prioritas yang utama. Kecintaan kita. Inilah yang dimaksud. Dan maksud lain, ibu telah mengandung kembali lagi, menyusui, membesarkan. Nah, seorang anak harus bersifat sopan santun, penuh tata krama, menjaga perasaan ibunya. Nah, ada yang menarik, bahkan sebagian ustadz pun juga mengkritik daripada apa yang dilakukan oleh sebagian daripada kita kalangan muslimin di Indonesia. Yaitu anak-anak itu diajar untuk mencuci kaki ibunya. Nah, dikhawatirkan mereka hanya paham cuma untuk mencuci kaki ibunya. Padahal bukan itu yang disuruh. Disuruhnya adalah menghormati,
tawadu, humble, rendah hati, penuh kasih sayang, santun terhadap ibunya. Kan suka tuh kadang-kadang disuruh cuciin kaki ibu segala macam, ibu guru segala macam. Maksudnya bukan di situ. Maksudnya itu memang harus diluruskan supaya anak itu mengenang dan tahu ini maknanya membuka jalan bagi kamu masuk ke dalam surga dengan kamu berbakti kepada orang tua, rendah diri, rendah hati kepada orang tua. Saya selalu samakan rendah diri, rendah hati. Kalau antum masih tersinggung dengan kata-kata rendah diri, ya antum harus belajar bahwa benar maknanya kita merendahkan diri kita. Ya artinya rendah itu apa? Bukan sombong kan? Bukan begini kan? Nah itu artinya merendahkan. Mau katakan hati, mau katakan diri, jangan main-main. Saya katakan sama. Jadikanlah humble di hadapan ibu kita. Itu yang dimaksud. Ini mudah-mudahan membukakan jalan kepada kita, kepada surga. Itu yang dimaksud. My beloved brother Brian, and my brother and sisters, it is a prophetic saying that a Jannah, paradise, lies beneath the feet of the mother. There are some prophetic sayings, hadiths, that has a weak narration upon this. But I narrate the one that has a strong change. This one, maybe you can Googling in English or find the hadith in English, the proper one, rather than my translation. It says that, "O Rasulullah, I wanted to follow you in the war, to do jihad. And then he came to ask the permission, the counsel. And then the Rasulullah, Prophet Muhammad SAW says, do you have your mother? Do you still have your mother? And then the person who asked said, Ya Rasulullah, yes, O Prophet of Allah, O Messenger of Allah. And then the Messenger of Allah says, be with her. Verily, paradise lies beneath her feet. This is the hadith. This hadith is sahih, is sound hadith from Imam al-Hakim, al-Zahabi, and Munziri agreed upon it. The meaning of this from the scholars, if you humble yourself in the front of your parents, it will open the way to paradise. If you humble yourself, or you being like a dirt, dust upon the feet of a mother, it means that you humble yourself, lower yourself in the front of your parents. And to give the priority, it means to give the priority to your parents, love her, respect, serve. Because he has been carrying us, deliver, brought up us life with the milk, with the sacrifice that he made. So you humble yourself. This is the meaning that the paradise lies on the mother feet. So you have to humble. Artinya kita menjaga diri kita, tawadu, rendah hati di hadapan ibu kita. Kasih sayang. Bersamanya. Ada seorang sahabat pengen pergi berjuang, jihad di jalan Allah. Malah ditanya sama Nabi, kamu masih punya ibu? Masih punya ibu. Nah, bersamanya lah. Surga itu ada di telapak kakinya. Ini hadis sahih. Maka jadilah orang yang humble. Jangan salah artikan. Jangan kalau kita hanya sekedar memahami dengan makna-makna seremonial yang seperti diperlihatkan di televisi dan lain sebagainya. Tapi benar-benar cinta dengan penuh kasih sayang. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang sangat utama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man
ahakkun nasi bihsuni sahabati. Nah, sahabati. Qala ummuk. Qala sumaman. Lalu setelah itu siapa? Qala ummuk. Qala sumaman. Lalu siapa setelah itu? Qala ummuk. Ibumu lagi. Qala sumaman. Qala abuk. Inilah yang dikatakan dan banyak didengar oleh kita tentang keutamaan seorang ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kepada siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Lalu ibumu. Menjawab, "Ibumu," kata Rasulullah. Orang itu bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kepada ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, perkataan kepada siapakah aku harus pertama kali berbakti? Kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nah, kata-kata berbaktinya di sini ini sebetulnya kan sebagian orang, Ustadz mengatakan hikmah. Hikmah itu ya serving, melayani, berbakti. Itu menjadi maknanya nantinya. Tapi dari bahasa Arabnya, ya Rasulullah, man ahakku, siapa yang paling berhak? Man ahakkun nasi bihusni. Dari manusia ini apa yang kita berikan terbaik? Sahabati. Nah, sahabati ini sama dengan kata-kata sahabat. Jadi kalau kita tahu sahabat ya, sahabat itu kan bukan sekedar teman. Sahabat itu intim, mesra, dekat. Kita punya teman, tapi kita punya sahabat. Nah, beda loh. Nah, kata-kata sahabat itu karena intim, mesra, dekat. Maknanya kita berbakti juga, melayani juga, menemani juga. Komprehensif kata-kata itu. Itulah yang dalam bahasa Arab. Kata-katanya sahabati. Nah, Al-Imam Nawawi menjelaskan kata-kata sahabati di sini bukan hikmah di sini ya, tapi sahabati adalah persahabatan yang erat yang diniatkan untuk menyegerakan perlakuan kebajikan atau kebaikan seseorang terhadap keluarganya, dan yang paling berhak adalah ibunya, setelah itu baru ayahnya. Menurut para ulama, keutamaan ibu ketimbang daripada ayah karena daripada keletihan yang saya sebutkan sebelumnya, melahirkan, mengandung, melahirkan anaknya, pelayanan, kasih sayang, semua diberikan ibunya kepada anaknya. Itulah dia. Jadi ketika ditanya, ibumu, 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 dijawab oleh Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu. When someone asked the Prophet Muhammad SAW, to whom should I my best respect, my devotion, my serving? And the Prophet Muhammad SAW answered, to your mother. And the person come back again to Prophet Muhammad SAW, and then to whom next? To your mother. And then to whom next? And then Prophet keep on saying, to your mother. And then afterward, he asked again to the Prophet Muhammad SAW, and then the Prophet says, to your father. In this hadith sahih, sound hadith, telling us how utmost important is a mother in the daily life, in the life of the believer. We have to love our mother as a Muslim. Love mother 3 times more than to the father. Give our respect, to be close, to serve, to closely accompanying her. Subhanallah. That's how Islam put up very high the status of a woman. Imam Muhasibi juga mengatakan bahwa dalam kitabnya Ra'ayah mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di antara ulama terhadap pendapat bahwa 3/4 bakti itu diberikan kepada ibu, 1/4 itu kepada ayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu
di sini kita akan memasuki, sebentar ya. Oh, rupanya belum di sini. Ini penjelasannya cukup panjang sebetulnya daripada para ulama yang menjelaskan tentang hadis ini. Cuman kita akan ringkas karena begitu banyak yang belum kita bahas. Belum lagi kisah tentang birrul. Saya akan loncat kepada pendapat Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Al-Kabair ini kitab yang berbicara tentang dosa-dosa besar. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Dulu tuh waktu di Suriah belajar, anak-anak kawan-kawan santri-santri itu minta baca itu sebagai ya kita mengingat dosa-dosa besar dan kita takut untuk berbuat seperti itu. Dan kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitabnya Imam Az-Zahabi. Dia mengatakan, ibumu telah mengandung di dalam perutnya selama 9 bulan seolah-olah 9 tahun. Dia bersusah payah ketika melahirkanmu, hampir saja kehilangan. Dia telah menyusui dari putingnya dan ia hilangkan rasa ngantuknya karena menjagamu. Dia mencuci kotoranmu dengan tangan kirinya. Dia lebih mengutamakan dirimu daripada dirinya serta makanannya. Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu. Dia berikan semua kebaikan apabila kamu sakit atau mengeluh, tampak darinya kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya. Dan dia keluarkan hartanya untuk membayar dokter yang mengobatimu. Seandainya dipilih antara hidup dan matinya, maka dia akan meminta supaya kamu hidup dengan suara yang paling keras. Tidak sedikit kita mendengarkan itu, cerita-cerita di balik bilik-bilik di rumah sakit. Ketika keadaan sudah semakin genting, maka ibu akan mengutamakan anak ini lahir dengan sehat. Allahu Akbar, perjuangannya luar biasa. Lalu dikatakan lagi oleh Imam Zahabi, betapa banyak kebaikan ibu sedangkan engkau balas dengan akhlak yang tidak baik. Dia lalu mendoakanmu dengan taufik, baik sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibumu membutuhkanmu di saat dia sudah renta, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyang dan dia merasa lapar. Engkau penuh puas dengan minum. Kemudian dia tetap kehausan. Engkau mendahulukan berbuat baik kepada istri dan anakmu daripada ibumu. Engkau lupakan semua kebaikan yang pernah dia perbuat. Berat rasanya atasnya memelihara. Padahal begitu mudah urusan itu. Engkau kira ibumu ada di sisimu, umurnya panjang pada umurnya. Engkau tinggalkan, padahal dia punya penolong. Dia tidak punya penolong, astagfirullah, selain daripadamu. Itulah perkataan Imam Zahabi yang sudah disampaikan dari dahulu kala. Tidak sedikit dari kita ketika orang bepergian, lalu ingat untuk memberikan oleh-oleh. Seringkali istri dan anak-anaknya yang dipikirkan. Ibunya nomor kesekian. Allahu Akbar. Namun begitu pula seorang ibu ketika ditanya, mau apa untuk oleh-oleh? Dia akan mengingatkan kita, jangan lupakan anakmu. Jangan lupakan anakmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah sepatutnya yang diingat, yang dimuliakan, bukan istri dan anak, tapi ibu. Ketika ada oleh-oleh, kesempatan, ketika memberikan sesuatu. Dan itu tidak ada salahnya. Ketika kau mengutamakan ibumu. Agar senyum dia, agar senang dia. Allahu Akbar. Betapa banyak kita lalai. Saya teringat, ada seorang ibu yang berbicara kepada saya.
Entah saya sampaikan pekan kemarin atau tidak. Dia bangga anaknya begitu sukses dalam pekerjaannya, posisinya. Kerja di oil and gas. Namun di balik sukses itu, dia merasa sedih. Karena apa? Dia jarang jenguk ibunya. Karena dia utamakan istrinya ketimbang ibunya. Istrinya mengatur orang itu, mengatur anaknya. Apa yang mau diberikan? Ini dan itu. Namun seorang ibu yang saya tangkap, ibu itu begitu jujur. Jujurnya apa? Dia bangga anaknya sukses. Dia tidak lupakan itu. Dia nggak pengen anaknya jatuh. Dia bangga anaknya sukses. Walaupun dia sedih. Kenapa anakku tidak datang menyapa? Memberikan pun menunggu istri. Jika kau memiliki dua pilihan seperti itu, pilih ibumu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, cerita tadi itu, saya sempat menulis puisi tentang itu setelah saya mendengar itu berapa lama. Ketika engkau sibuk berbisnis dengan dalih untuk keluargamu, begitu asik hingga larut malam, meeting ke sana, meeting ke sini. Niaga begitu diutamakan atas nama loyalitas, integritas, dan tas-tas lainnya yang begitu asyik. Dan membuatmu lupa untuk bertanya kabar sang ibu yang menunggumu di rumah dengan sepi dan rindu. Dia sudah bolak-balik melihat gawainya menunggu kabar darimu atau sekedar menunggu dering. Namun kabarmu tak kunjung datang. Apa kabar mama, umi, dan ibu? Apa kabar mami, bunda, dan emak? Hingga dia menitikkan air mata dan merindukanmu. Apakah sukses menghalangimu untuk mengingat kembali ia yang telah menyusuimu dan membesarkanmu? Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang ingat kepada orang tua, yang sayang kepada ibu, yang cinta kepada ibu, yang mengutamakan ibu, yang terus mendoakan ibu. Allahu Akbar. Dan janganlah kehidupan kita di dunia ini, kesuksesan atau apapun, kesibukan atau apapun menghalangi kita untuk bertegur sapa, menyayangi ibu kita. A'udzubillah, a'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari Khurasan hingga aku menyelesaikan ibadah bersamanya. Apakah menurutnya aku telah membalas jasanya? Ibnu Umar menjawab, belum. Meskipun sekedar erangan ibumu ketika telah melahirkan. Jadi orang ini membawa ibunya dari Khurasan. Kalian tahu di mana Khurasan? Khurasan itu Afghanistan. Dari Afghanistan kemana? Dibawa dari Afghanistan, kalau nggak Afghanistan, Uzbekistan ini. Dibawa ke Mekah Madinah untuk haji. Digendong. Lalu dianggap, apakah ini sudah mencukupi dari apa yang dia berikan kepadaku jasa-jasanya? Dia katakan belum. Walaupun sekedar satu kali mengejan ketika dalam kesulitan melahirkanmu. Allahu Akbar. Abdullah ibn Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Now, my beloved brother Brian, I recite a poem about the importance to say hi, to talk with your mom, not to have your success, your wealth, your happiness, your son or daughter to be the barrier to communicate, to love, to take care, to be care with your mom. And then the last story that I spoke to them, I was telling a story about someone asking
the Abdullah ibn Umar about someone who carry her mom on her back, literally from Khurasan, is Uzbekistan, to Mecca, Medina. Can you imagine how far it is? At that time, no flight, no ship, no car, no motorcycle. He carried himself, and then he asked, is it supposed to be enough if I carry her all the way? And Abdullah ibn Umar says that it's not enough. It's not even a single moan that she or cry when she deliver you. Not even a single one of that is equivalent with the carrying of mom. Subhanallah. Allahu Akbar. Lalu kita memasuki kisah tentang sudah 12 menit lebih ya. Sudah 1 jam. Kita memasuki kisah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya, siapakah manusia yang paling besar haknya atas wanita? Beliau menjawab, suaminya. Kemudian aku bertanya lagi, lalu siapa manusia yang paling besar haknya atas laki-laki? Dikatakan ibunya. Jadi kita harus paham di situ dan paham konsep ini agar berumah tangga pun bisa melakukan khidmah dengan baik. Seorang laki-laki sampai kapanpun juga ibumu itu paling punya hak sama kamu. Ini harus diingat terus-menerus. Jadi jangan sampai kita mengalami pilihan, kita mengalami hal-hal yang nggak bagus. Dan seorang istri, seorang laki wajib berbakti kepada orang tuanya. Ibunya lebih utama. Itu kita dengar itu semua. Seorang istri setelah dia menikah, dia memberikan khidmahnya, pelayanan kepada suaminya dengan ikhlas. Dan tentunya ketika suami itu suami soleh, suami yang baik, dia akan memikirkan kebutuhan istrinya. Salah satunya adalah bagaimana komunikasi dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi harus difikirkan bagaimana ini. Dan ini harus dipahami dengan tenang, tidak dengan emosi, lalu dipahami dengan bekal dari sudut pandang agama secara fikih. Lalu kita mengetahui bukan hanya fikih ketika kita fikih munakahat dalam ketika berbicara tentang hal seluk-beluk pernikahan, namun juga mengetahui tentang keutamaan dalam birrul walidain yang kita bahas ini. Nah, di sini itu harus dipahami semuanya. Jadinya ketika menikah pun terus bisa beramal soleh, terus bisa membantu suami untuk bisa lebih berbakti kepada orang tuanya dan memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Memang semuanya kita butuh sabar, kita butuh memahami dengan baik. Lalu selanjutnya Atha berkata, saya bertanya kepada Ibn Abbas, mengapa dia bertanya tentang ibunya? Ia menjawab, saya tidak pernah tahu pekerjaan apa yang paling dekat kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu. Nah, ini ada yang menarik ini. Haywa bin Shuraih adalah salah satu kalangan salaf, imam besar dari Mesir pada zamannya. Kadang ia sedang berada dalam majelis ilmu yang terhormat, mengajar para penuntut ilmu, dan ibunya tiba-tiba datang dan berkata, bangkit Haywa, ayam-ayam. Lalu ia bangkit dan meninggalkan majelis untuk melaksanakan perintahnya. Ini kisah kayak begini itu banyak. Kisah-kisah ulama itu ketika walaupun dia terhormat mengajar, ada dalam satu majelis, satu halakah, tapi tiba-tiba ibunya datang, bilang, baik, bangun, kasih makan tuh ayam. Langsung dia bangun. Dia tinggalin majelisnya, dia kasih makan ayam. Nggak ada gengsi, nggak ada nunggu-nunggu, langsung. Itu ulama, dia mengetahui gitu. Banyak cerita-cerita seperti itu. Bahkan, kalau nggak salah Imam Abu Hanifah, ibunya
kurang suka dengan pendapatnya dia dalam suatu hal, dalam hal fikih kalau nggak salah. Lalu dia minta kepada ulama siapa-siapa gitu diantar. Ulama itu, ibu itu diantar oleh Imam Abu Hanifah bertemu dengan ulama tersebut. Kaget dia. Lah, bukankah Anda lebih mengetahui Tuhan ketimbang saya terhadap masalah ini? Dia bilang, ini ibu saya yang meminta. Maka saya nggak berani melawan ibu saya. Ini ibunya nggak puas dengan jawaban si imam. Dia terkenal, dia dimuliakan. Tapi dia bilang, ini ibu gue yang pengen. Jadi nggak mau dengerin gue. Gitu. Nah akhirnya, ya baik kalau begitu, atas permintaan Anda saya memberikan fatwa. Itu sampai kayak begitu. Banyak ulama kayak begitu. Nah, kita sudah cukup banyak nih. Banyak mendengar tentang dalil-dalil, dustur ilahi, dustur nabawi, dalil-dalil ilahiyah, dalil-dalil nabawi, dan tentang keutamaan seorang ibu. Dari apa yang saya kaji dari awal tadi. Nah, sekarang kita menyelami nih, banyak cerita-cerita, kisah-kisah bagaimana birrul walidain ini terwujud. So, my beloved brother Brian, we have been talking about the importance to respect our mom, to love her from the Quranic perspective and then the prophetic perspective. Now we are going to explore from the stories from the pious, how they taking care of their mom. They love their mom. There's one of them, one of the great scholar named Haywa bin Surai from Egypt. He used to have a circle of the knowledge, a gathering of the seeker of the knowledge, people coming and learn from him. And then all of a sudden, her mom came. And then she said to his son, which is the sheikh, the scholar, hey, get up, feed the chicken. And he right away got up and feeding the chicken. Subhanallah. He doesn't care. I mean, whether he's a scholar or anyone, but feeling the respect that right away, I have to respect my mom. So he doesn't care. He doesn't bother about the pupils, the students. In that kind of gathering, she has to get up and feed the chicken because the comment come from the mother. See how great is this? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya pengen masuk ke dalam beberapa kisah-kisah yang patut kita renungkan sebagai kisah-kisah birrul walidain. Yang pertama adalah bagaimana cucunda daripada Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ketika dia tidak suka makan dengan ibunya. Mengapa? Padahal ia sangat berbakti kepada ibunya. Ketika ditanya tentang perilakunya itu, ia menjawab, aku tidak makan bersamanya karena aku takut mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibuku sehingga aku menjadi durhaka kepadanya. Subhanallah. Kalau kita kan enggak makan, apalagi orang awak ya. Ada lado hijau, lado merah, randang, ini itu segala macam, nasi. Ada orang tua kita main comot aja, ambil sini, ambil situ. Nggak peduli orang tua kita mau ngambil itu. Kalau bisa tangan kita lebih dulu daripada tangan dia. Jangan sampai rendang yang paling besar diambil orang tua. Nah itu kan kayak begitu. Na'udzubillah. Sedangkan dalam sunnah, memang sebaiknya ketika makan, ini kita akan bahas pada kajian insya Allah fikih kuliner. Salah satu adabnya ketika kita makan itu, makan pada lauk yang paling dekat sama kita. Ini saya nggak berani satu meja sama orang tuanya karena dia takut. Kalau orang tuanya udah lirik salah satu itu, terus dia ambil, dia takut salah. Subhanallah, sampai kayak gitu. Lalu katakan lagi cerita bagaimana Abu Hurairah dengan ibunya. Ini Abu Hurairah antara rumahnya saling berdekatan atau memang dekat sekali. Diriwayatkan bahwa apabila Abu Hurairah ingin keluar rumah, ia berdiri di depan pintu rumah ibunya. Lalu berkata, Assalamualaikum ya ummah wa rahmatullah wa barakatuh. Wahai bunda yang tercinta, semoga keselamatan, rahmat Allah, berkah tercurahkan kepadamu. Kemudian bundanya menjawab, Waalaikumsalam ya waladi wa rahmatullah wa barakatuh. Dan salam kepadamu anakku dengan rahmat dan berkah.
Lalu Abu Hurairah menyaut lagi, semoga Allah mengasihi bunda, sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil. Lalu ibunda yang menjawab lagi, semoga Allah menyayangi juga, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di waktu besar. Demikian pula dia lakukan ketika dia mau masuk ke dalam rumahnya. Dia datang ke rumah bundanya dulu, dia sampaikan salam dulu kepada bundanya di rumah. Ketika dia mau keluar rumah, dia sampaikan salamnya. Saud menyaut dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang namanya sahabati, di mana kita dekat, akrab. Kita masih jauh daripada ini semua. Jauh. Semoga Allah kasih kekuatan, kemampuan bagi kita semua untuk bisa memperbaiki diri kita. Untuk takarub sama Allah, untuk bisa memberikan bakti kepada ibu kita. Yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Astaghfirullahaladzim. Dan jika sudah tidak ada orang tua, maka terus-menerus doakan, doakan, doakan. Jangan berhenti mendoakan. Sehingga dicatat menjadi anak yang berbakti. Ada satu kisah yang banyak kita dengar. Nah, kisah ini tadinya mau saya ceritakan dengan detail. Namun karena berhubung dengan waktu kita yang sudah mepet, maka saya harus kompres dengan cerita yang saya sadur. Ya, ini cerita tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Seorang yang asing di muka bumi, tapi begitu terkenal di langit katanya. Beliau ini adalah seorang tabi'in dikatakan. Kenapa tabi'in? Bahkan dikatakan menjadi tabi'in yang terbaik. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, Uwais Al-Qarni ini katakan tabi'in. Dia sudah hidup di zaman Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Maka dikatakan tabi'in. Nah, dia tinggal di Yaman. Ada yang mengatakan Sayyidina Sa'id bin Musayyab adalah yang terbaik daripada tabi'in. Tapi dikatakan Sa'id bin Musayyab itu adalah ulama, ahli ilmu syar'i, fikih, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah orang yang mempunyai keistimewaan lah, dikatakan seperti itu. Bahkan menjadi orang yang salah satu yang terbaik daripada tabi'in. Nah, saya akan cuplik, saya akan sadur dari awal dari cerita ini, lalu kita akan merangkum. Dari Usair bin Jabir, ia berkata, ini cerita ketika awal perjumpaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Uwais bin Al-Qarni. Ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, apakah di tengah-tengah kalian ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais Al-Qarni dan berkata, benar, engkau adalah Uwais Al-Qarni bin Amir? Uwais Al-Qarni menjawab, iya benar. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad dan dari Qarn? Uwais Al-Qarni mengatakan, iya. Umar bertanya, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit lantas sembuh, kecuali sebesar 1 dirham? Uwais mengatakan, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau punya seorang ibu? Uwais Qarni berkatakan, iya. Nah, ini ketuanya. Siapa Uwais Qarni ini? Dia mencari. Karena Rasulullah SAW telah berpesan di jauh-jauh hari sebelumnya, untuk jika berjumpa dengan orang ini, ya, yang dulu punya penyakit kulit, tinggal sisa sedikit, minta doa sama dia. Maka Sayyidina Umar mencari orang ini. Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat istimewa. Di antara keistimewaannya adalah baktinya kepada ibunya. Jadi suatu ketika ingin sekali dia ingin berjumpa dengan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia minta izin kepada ibunya. Lalu ibunya mengizinkan. Namun dengan syarat cepat kembali. Karena ibunya sudah sakit-sakitan pada saat itu. Akhirnya dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dia tidak berjumpa dengan Sayyidina Rasul karena sedang di luar kota. Lalu dia kembali lagi. Nah, Rasul sempat bertanya ketika pulang kepada Siti Aisyah, adakah orang? Memang ada orang itu. Nah, akhirnya tidak berjumpalah dia. Nah, lalu Uwais Al-Qarni ini karena kecintaan memang ingin jumpa Rasul. Tapi tidak bisa, karena pesan ibunya untuk cepat kembali, dia langsung kembali. Mengabdikan kepada ibunya, membantu ibunya, menyayangi ibunya. Dia bukan orang yang kaya raya. Dia seorang fakir. Dia seorang yang miskin.
Dia tidak mempunyai kendaraan yang mewah pada saat itu atau rumah yang mewah. Suatu ketika ibunya menginginkan untuk pergi haji. Lalu dia termenung. Gimana aku bisa pergi naik haji sama ibuku, membawa ibuku, sedang kendaraan aja aku nggak punya, unta, apa-apa. Lalu persediaan barang-barang tidak dia miliki. Dia berpikir bagaimana saya bisa mengantar ibuku naik haji dan pulang. Akhirnya timbullah ide yang brilian. Apa yang dia lakukan? Dia beli seekor anak lembu, sapi. Lalu sapi ini, apa yang dia lakukan? Orang-orang kan geleng kepala lihat Uwais Al-Qarni di dusun itu. Ini ngapain bawa beli sapi, buat punya miara sapi? Rupanya sapi itu dia buat latihan. Sapi itu dari bayi dia gendong. Bayangkan lembu itu dia gendong. Dia naik ke bukit, dia turun lagi. Dia naik ke bukit, dia turun lagi. Terus ini dia lakukan berbulan-bulan sampai musim haji datang. Tentunya kan sapi itu makin lama makin gemuk kan, karena makin besar kan, makin berat juga. Tapi akhirnya Uwais makin kuat. Tujuannya apa? Supaya dia bisa gendong ibunya dari Yaman ke Saudi, ke Madinah, ke Mekah. Allahu Akbar. Dia seorang fakir yang nggak punya banyak harta, akhirnya dia cari, dapat sapi itu, dia besarkan dengan cara dia menggendong tiap hari. Dia gendong, naik, turun, sampai dia kuat. Kuat untuk mengangkat ibunya untuk naik haji. Dan itu dia lakukan. Dia naik haji, gendong ibunya. Peralatan dia bawa semuanya. Sampai badannya Uwais itu kuat. Allahu Akbar. Tapi dia nggak suka diketahui orang banyak. Dia nggak suka keramaian. Dia nggak suka popularitas. Sayyidina Umar pun melihat dia begitu. Dia nggak mau, biar saya begini aja. Saya lemah. Biar saya begini aja. Saya nggak punya apa-apa. Saya miskin. Saya nggak populer. Itulah keutamaannya, di antaranya lain lagi. Ketawaduannya, humble-nya. Sikap ini yang luar biasa. Dan dia orang dulu berpenyakit kulit. Tapi dia punya bakti, dia punya cinta sama ibunya. Itu yang luar biasa. Inilah Sayyidina Uwais Al-Qarni dari Yaman. Ini cerita yang menggugah kita. Kita dengar cerita orang-orang dahulu itu, mereka menggendong ibunya, benar-benar menggendong untuk melakukan haji. Kita sekarang dengan alhamdulillah semuanya ada. Pesawat, kendaraan, ini dan itu. Tapi poinnya di sini adalah bakti seorang anak, memberikan kemuliaan bagi seorang anak, ketawaduan seorang anak yang mencintai ibunya, bersabar. Luar biasa kan? Inilah dia cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni. Saudaraku yang dirahmati Allah, my beloved brother Brian, sorry that we have to be lengthy a little bit. This is a famous story. Maybe you can find the whole lengthy one in the books or in the internet. Maybe you can Googling Sayyidina Uwais Al-Qarni. He's come from the Tabi'in. Tabi'in is the period after the Prophet. He's actually lived his life during the Prophet time, but he doesn't see the Prophet, doesn't meet the Prophet. So it means he is not from the companions, not from the Sahabi, but is from the Tabi'in. Nah, this story is well known because Sayyidina Uwais, he lived in the poverty. He has nothing, but only with his mom. And he loved his mom so much. He devoted himself to his mom. He wanted to meet Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then he got permission to meet him. But her mother says, after you met him right away, don't stay a long time. Come back again, because she's already getting old and weak. So then again, he went to Medina, but he couldn't meet Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Come back again because of the mother. Prophet know him. Prophet Muhammad know him without meeting. He even told the Sahaba, if you meet such and such person, his name is Uwais Al-Qarni, that he has an illness, a skin illness.
He loved his, I mean, very well known. He's not from among the people of the earth. He's from among the people of the heaven. So he told Sayyidina Umar, Prophet Muhammad told Sayyidina Umar, go ask prayer, doa from him. So Sayyidina Umar looking around, years and years for him. And then he found it and asked for the doa. One of the great story from him, that he was told by the mother, because she wanted to go for Hajj badly, but she doesn't have anything. And then Sayyidina Uwais doesn't have anything. He was pondering by himself that what I can do for this. I don't have any means of transportation. I don't have any money. I don't have any wealth that can support me to carry her. And then, so he has to go with her by carrying her. So in order to make him strong, what he did, he got a camel, not a camel, sorry, a cow. And what happened? The baby cow, he used it to carry the baby cow every single day. Go up to the hill, come back again. Go up to the hill, come back again. Just carrying the baby cow. Of course, the baby cow getting bigger and bigger until the Hajj season came. So he becoming strong to carry the mother. It's a true story. So then again, so when the Hajj season comes, he carry the mother and come back again. This is the devotion, people of the past, carrying the mother on his back. It's not something easy. It's not something easy at all. The other thing, that he was a poor person. He doesn't like fame. He doesn't like to be known by people. He liked to hide. Make a prayer to Allah. Living very simple life. But yes, he's a devout person and very dutiful to the parents, to the mother. That makes him very special. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin antum semua bisa belajar kembali tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni ini. Banyak buku-buku saya rasa yang memuat cerita tentang beliau, atau cari di internet kisah-kisah tentang beliau, akan mengetahui keutamaan ini. Seseorang yang begitu terkenal di langit. Seseorang yang mulia, yang kemuliaannya karena salah satunya adalah memuliakan ibunya, mencintai ibunya. Begitu Rasulullah berpesan untuk meminta doa dari orang ini. Lalu saya ingin juga membawa cerita tentang orang-orang yang tidak berlaku baik terhadap ibunya. Yang utama, bukan yang utama, tapi yang salah satu yang populer adalah kisah Jurais. Ini dikisahkan oleh Rasulullah. Kisah ini berbicara tentang dahsyatnya doa seorang ibu terhadap anaknya, yang kita nggak boleh main-main. Kita harus hati-hati sama ibu kita, sayang, penuh kasih sayang, sopan santun, tata krama, cinta, menyayangi, menghormati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan dalam kurung bayi di masa Jurais. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Jurais? Beliau lalu bersabda, Jurais adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya. Terdapat seorang pengembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya, dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Di suatu ketika datanglah ibu Jurais dan memanggil anaknya. Ini kayaknya saya sarikan ya, kalau ini bisa panjang ini. Lalu suatu ketika ibu Jurais ini, ibunya Jurais, ini Jurais ya, cerita di zaman Bani Israel kalau nggak salah ini. Nah ini Jurais ini orang yang ahli ibadah, sukanya sholat terus, ibadah terus ya. Nah suatu ketika dia sholat sunnah lah kali ini, dia baca, dia sholat, dia ibadah terus. Ibunya panggil dia, wahai Jurais. Nah
Dalam hatinya langsung Jurais ketika lagi ibadah nih. Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Begitu. Jurais panggil lagi sama ibunya. Terus di dalam hatinya, apakah aku menjawab ibuku, apa aku ibadah? Dia ibadah lagi. Lalu dia datang lagi panggilan. Dia ibadah lagi terus menerus. Nah ibunya dia abaikan. Dia merasakan lagi asyik sholatnya dia nih. Lalu karena itu dia mengutamakan sholatnya, dia tinggalkan ibunya, dia tidak jawab ibunya. Lama-lama ibunya kesel. Dia bilang, semoga engkau nggak akan mati kecuali lo tuh diliatin di depan pelacur. Nah, dibilang begitu sama ibunya karena marah ibunya begitu. Akhirnya, waktu ketika nih ada cerita yang tadi tentang sing penggembala sama wanita perempuan tadi. Wanita itu hamil di luar nikah. Lalu bertanya orang di kampung ini, siapa nih bapaknya? Siapa bapaknya? Lalu si penggembala itu, si wanita itu mengatakan di hadapan raja ketika diinterogasi, bapaknya ini Jurais katanya. Jurais yang ahli ibadah masa sih? Nah, Jurais nih akhirnya panggillah Jurais sama raja. Datang kamu. Jurais suruh datang, lalu di hadapan raja ini Jurais tersenyum. Di hadapan raja dan pelacur itu. Lalu raja bertanya, siapa menurutmu bapak dari anak ini? Jurais balik bertanya, siapa yang kau maksud? Raja berkata, dia berkata anaknya adalah hasil hubunganmu dengan si wanita ini. Nah, wanita itu mengatakan begitu. Lalu Jurais bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Lalu Jurais bertanya, di mana bayi itu? Lalu bayi itu di pangkuan ibunya ini. Lalu dia bertanya lagi kepada bayi itu, siapa ayahmu? Kata Jurais. Lalu tiba-tiba bayi itu menjawab, ayahku si penggembala sapi. Lalu dipanggil penggembala sapi itu dan mengakui akhirnya ketahuan anaknya penggembala sapi. Lalu raja pengen memberikan hadiah, memberikan supaya Jurais senang gitu. Supaya rumah ibadahnya itu diganti dengan emas. Dia bilang nggak usah. Diganti perak nggak usah juga. Udah bangun aja sedia kala katanya. Nggak apa-apa. Lalu Jurais tersenyum. Ditanya kenapa kamu tersenyum? Dikatakan, saya tersenyum yang telah aku ketahui. Yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Dia tersenyum. Karena dia ingat. Apa yang terjadi ketika ibunya manggil dia, Jurais turun. Dia nggak mau. Sholat gue apa ibunya. Sholat gue apa ibunya. Sampai ibunya marah, kesel, doakan seperti itu. Terjadi benar-benar anaknya mengalami kesulitan, menghadapi seorang raja dan lain sebagainya, menghadapi fitnah terhadap pelacur. Akhirnya itu terkuat dan dia tahu, ini pasti ibuku yang punya doa dulu kayak begini. Nah itulah kita harus hati-hati. Hati-hati sama ibu kita, orang tua kita. Cerita-cerita begini tuh banyak sebagai pengingat bagi kita untuk kita lebih berhati-hati dalam kita mengabdikan kepada orang tua kita. Ini menjadi akhir dari pembicaraan pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi pengingat ibrah bagi kita semua. Saudariku Afni bisa sampaikan kepada Brian cerita tentang Jurais tadi. Bisa barangkali cari di mana tentang Jurais, saya rasa bisa ditemukan dan jelaskan kembali kepada dia. Saya akan menutup dengan hadis yang berbicara tentang ketika suatu ketika setelah perang, ada tawanan perang tiba di hadapan Nabi. Saya pernah bercerita dalam minggu-minggu yang lampau tentang ini. Tiba-tiba seorang wanita dari tawanan itu mengeluarkan payudaranya untuk menenteki anaknya ketika menemukan. Nah, gini ceritanya. Suatu ketika habis perang, ada seorang wanita yang kehilangan anaknya dan seorang anak yang kehilangan ibunya. Dua-duanya saling mencari sana kemari. Nah, sampai susah payahnya itu, histerisnya itu, sedihnya itu, dia terluntang-lantung, susunya juga keluar, terlihat begitu. Ini kan koyak-koyak setelah ini peperangan. Lalu si anaknya juga, ibu di mana kamu segala macam. Akhirnya dari kejauhan duanya bertemu. Nggak
sabar dia pengen menyusui anaknya. Mungkin bisa dibayangkan kalau masih mau meneteki berarti masih anaknya masih kecil sekali. Nah, masih jalannya juga. Nah, itu bertemu. Lalu para sahabat melihat ini semua, melihat kejadian ini. Dia pun berhasil memungutnya lalu mendekapkan ke perutnya dan menyusuinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, apakah kalian mengira anak wanita ini akan tega melemparkan anaknya ke api? Kami menjawab, tidak mungkin. Meskipun dia mampu tidak melemparkannya. Lanjut beliau, sungguh Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Jadi kita bayangkan kasih seorang ibu terhadap anaknya itu luar biasa. Orang mengatakan kasih anak terhadap ibunya sepanjang galah, tapi kasih ibu terhadap anak sepanjang jalan. Artinya luar biasa. Nah, antum dikatakan di sini oleh dalam hadis ini bahwa kasih sayangnya Allah itu luar biasa daripada itu semua. Nah, itu yang kita harus pahami. Allah punya kasih sayang luar biasa. Nah, inilah penutup daripada kajian kita pada malam hari ini. Semoga menjadi manfaat, menetapkan kita menjadi muslim-muslim yang taat, yang beramal soleh, yang mengabdi kepada Allah, dengan mengikuti, dengan bertakarub kepada Allah, dengan menuangkan kita dengan bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada orang tua. Inilah penutupnya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang banyak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian ini semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang berzikir kepada Allah, anak-anak yang meluangkan waktu, yang menyapa orang tua, yang bersilaturahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullah wa natubu ilaik. Wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musyarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir wali walidina, Allahumma ighfir wali walidina, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ba'idna minasy a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.